Bab 747. Pejuang kurus gemuk. Memancarkan gelombang Reiki, Erikin menutup matanya sedikit dan mengamati sekeliling untuk sesaat. Keluarlah. Ia membuka matanya dengan tiba-tiba. Erikin mendengus, lalu menembakkan Reiki dengan telapak tangannya ke tanah. Kabut hijau tua bergulung tiba-tiba, seperti air mendidih. Dalam sekejap mata, kabut mereda, dan Erikin telah membersihkan area yang luas. Tapi yang membuat Erikin sedikit mengernyit adalah gadis suci dan yang lainnya tidak ada, bahkan Yezun dan si brewok pun hilang. Haha, Nyonya Su, kita bertemu lagi. Pada saat ini, dua sosok berjalan keluar dari kedalaman kabut. Keduanya berjubah hitam, bertubuh tinggi gemuk, sangat jelek, memancarkan aura fase kesempurnaan. Melihat Finola Su, kedua pejuang itu tidak bisa menahan untuk menjilat bibir mereka. "Di mana kamu membawa yang lainnya?" Finola Su berkata dengan dingin. "Hehe, tugas yang diberikan kakak tertua kami adalah membunuhmu, dan yang lainnya secara alami diserahkan kepada rekan kita yang lain untuk dibunuh." Pejuang tinggi kurus itu menyeringai. "Aku hanya tidak menyangka selain si Fang, bocah ini juga bisa formasi, tapi kamu sial banget." Pejuang gemuk memandang Erikin dengan iba. "Apa kesialanku?" Erikin tercengang. "Awalnya dua saudara kita hanya berencana untuk berurusan dengan wanita ini, tapi sayangnya kamu terlalu dekat, jadi kita harus menepi dan menghadapi kalian berdua bersama." Pejuang menjilat bibirnya. Wanita ini telah membunuh terlalu banyak pejuang hebat Faris Sekte Huofen. Tetua memerintahkan untuk membunuhnya secara brutal. "Karena kamu di sini, aku juga harus menyiksamu sampai mati bersama. Ditambah aku berarti beli satu dapat satu hadiah gratis." Erikin mencibir. "Tidak, kamu hanya produk sampah, kami hanya melihat wanita ini di mata kami," kata pejuang dengan jijik. "Erikin, kamu tampaknya dibenci." Finola Su menutupi mulutnya dengan senyuman, dan Erikin menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kakak, setelah membunuh anak itu, jangan bunuh wanita ini dulu, hehehe," pejuang terkekeh. "Hei, aku juga berpikir seperti itu." Pria kurus itu juga menyentuh dagunya. "Nak, kamu bukan lawan kami. Aku sarankan kamu membantu kami menangani wanita ini, sehingga kita juga bisa melepasmu." Pejuang gemuk menunjuk ke Finola Su. "Kamu begitu yakin bisa menang?" Erikin mencibir. "Tentu kalian jangan berharap keluarga Yun datang untuk menyelamatkan kalian. Formasi ini telah kita atur. Kalian sudah berpisah sejak lama. Mereka sudah terlambat." Pejuang kurus tinggi mengeluarkan pedang kepala hantu. Udara hitam di pisaunya padat, roh meraung. "Kali ini kami akan membunuh kalian semua sekaligus." Pejuang gemuk juga mencabut pedang panjang dari punggungnya, penuh kedinginan. "Finola, kamu istirahat sejenak dan serahkan mereka padaku sejenak." Erikin memandang Finola Su, tersenyum, matanya berkedip dingin. Kedua orang itu sangat menghina Finola Su sehingga mereka harus dibunuh. Finola Su terkekeh dan mundur selangkah. "Konyol sekali, orang sepertimu masih ingin menjadi penyelamat gadis cantik." Pejuang menyeringai dan bergegas menuju Erikin. "Lihatlah bagaimana aku membantai kamu dengan pisau, lalu menangani wanita itu." Pejuang berkedip dan mendatangi Erikin, pisau kepala hantu itu diangkat dan ditebang. Erikin mencibir dan melompat ke samping, menghindari pisau. Ia berada di udara, dan mengeluarkan jurus kekekalan tubuh karya Erikin. Cahaya hitam dan emas meledak, dan tinju emas pun meledak. Pejuang dengan cepat memblokirnya dengan pedang horizontal. Dengan satu sentuhan, suara tabrakan logam. Kekuatan besar menyebar, pejuang tinggi kurus terus mundur, mengambil 5 langkah untuk berdiri diam. Bocah itu kuat. Matanya berkedip beberapa kali, dan tubuhnya terlempar lagi. Kali ini, pejuang kurus masih lebih dari 10 meter dari Erikin, dan dia menebas sebilah cahaya.
Dengan teriakan keras, hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pisau, membuat teriakan yang aneh, dan langsung menuju ke Erikin. Ekspresi Erikin terlihat tidak nyaman, tubuhnya tiba-tiba terbang maju, menghadap ke hantu. Jurus 13 tebasan, potongan ke-7. Pedang King Tong ada di tangannya, dengan sekali tegukan, badan pedang berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan energi hantu ini samapi menjadi serpihan. Erikin terus mengeluarkan kekuatannya, dan tubuhnya yang menyerupai lembing bergegas keluar dari hantu yang menggigit, lalu kembali mendatangi pejuang kurus dan melayangkan pukulan lagi. Jurus Tinju Sage. Tinju emas yang dibungkus dengan kekuatan tak berujung, langsung menuju dada pejuang kurus. Ekspresi pejuang berubah, dan pedangnya terhalang lagi. Tinju emas tidak menghindar, tapi lanjut membanting dengan keras. Suara keras itu tiba-tiba berdering. Mata pejuang kurus menyusut, dan melihat pada senjata fase kesempurnaan ini. Hanya terdengar bunyi klik, pedang kepala hantu ini tiba-tiba patah. Tinju Erikin menerobos dalam sekejap dan menabrak dadanya. Tubuh pejuang kurus menyerupai layang-layang yang kawatnya putus, terbang terbalik, menabrak beberapa pohon sebelum jatuh ke tanah. Sudut mulutnya berdarah, dan ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Kamu hanyalah fase kesempurnaan tingkat 1, tapi kamu memiliki kekuatan seperti itu. Awalnya, dia tidak pernah menempatkan Erikin di matanya, tetapi dia tidak sangka Erikin tidak lebih lemah dari Vinola Su. Sekarang kita bisa mendapatkan tunggul yang keras. Pejuang kurus mengambil pil mujarab dan mengertakkan gigi. Kakak, kamu baik-baik saja? Tanya pejuang gemuk dari samping. Tadi, ia sedang mengawasi Vinola Su, jadi dia tidak bergerak. Namun melihat performa Erikin, ia juga sedikit ketakutan. Kakak, kita harus menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Pejuang mendengus. Kalian berdua bersatu dan majulah. Erikin mengaitkan kedua jarinya. Sombong. Pejuang mendengus dingin, lalu dia melihat Vinola Su mundur perlahan. Kamu benar-benar tidak bergerak. Karena Kak Erikin berkata dia ingin bergerak sendiri, tentu saja aku tidak akan mengganggu. Vinola Su berkata dengan ringan. Lawan bersama. Pejuang menarik napas, matanya cemberut. Tiba-tiba, keduanya tiba-tiba terbang maju, satu dari kiri dan lainnya dari kanan, langsung menuju ke Erikin. Erikin berdiri diam, naga harimau pelindung tubuh dan balrog meledak pada saat yang bersamaan. Hantu naga dan harimau muncul di belakangnya, dan 3 teknik ilmu penguat badan milik Erikin digunakan bersamaan. Dengan tubuh 100.000 kemurnian, tubuh itu sebanding dengan dewa dan setan. Pejuang gemuk dan kurus bergegas ke depan, lalu Erikin langsung menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawannya. Fire Palm. Tanpa senjata, pejuang kurus langsung menepuk telapak tangan, apinya sangat ganas, dan langsung mengenai Erikin. Erikin menepisnya dengan senyuman, nyala api tubuh balrog terbakar, dan nyala api lawan pun padam. Erikin terbang tiba-tiba dan menendang pejuang kurus lagi. Di saat yang sama, pedang panjang pejuang gemuk menghantam punggung Erikin. Tang! Suara emas dan besi yang berpotongan meledak, untaian bunga api muncul dari punggung Erikin. Tangan pejuang gemuk terasa kesemutan, ia sempat bengong sesaat, kulit Erikin ternyata sekeras baja. Erikin mencibir, menoleh dan meninju, menghancurkan pedang panjang pejuang gemuk juga, dan kemudian di bawah keterkejutan yang sangat hebat, pejuang gemuk juga terbang mundur. Dalam sekejap mata, kedua fase kesempurnaan peringkat ketiga ini semuanya mengalami cedera serius dan jatuh ke tanah. Pejuang gendut dan kurus itu berdiri, matanya tidak lagi rileks, hanya tersisa kegelapan. Kita harus mengeluarkan trik absolut kita, kata pejuang kurus dengan suara parau. Kalau tidak kita semua bisa mati. Pejuang gemuk itu juga tampak serius. Bersambung.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.